Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan tentang kisah yang pernah aku alami. Aku terjebak dalam pusaran waktu setelah sandal jepitku lenyap di sumur tua peninggalan Belanda. Rahasia gelap abad masa lalu yang terungkap. Aku Faiz, seorang pemuda yang hidupnya sederhana saja. Setidaknya begitu menurutku. Pagi ini, seperti biasa, mentari malu-malu menyelinap dari sela dedaunan pohon mangga di halaman, membangunkan aku dengan semburat cahayanya yang lembut. Udara Trenggalek di bulan Juli selalu sejuk. Aroma tanah basah bercampur wangi melati dari pekarangan tetangga selalu berhasil membuat hatiku tenang. Rumah kami sederhana, terletak di ujung sebuah gang kecil yang selalu ramai dengan suara anak-anak bermain di sore hari. Ayahku seorang pengrajin kayu yang karyanya sudah melanglang buana. Sementara ibu adalah ibu rumah tangga yang sabar dan penuh kasih. Aku sendiri sedang menanti hasil pengumuman masuk SMP, berharap bisa melanjutkan studi seperti layaknya teman-temanku yang lain. Cuma satu impianku di masa depan, yaitu bisa berkarya yang bisa memberi manfaat besar bagi keluarga dan masyarakat. Ya, tidak jauh beda seperti ayahku lah. Rutinitas pagiku selalu sama, penuh kedamaian. Setelah membantu ibu menyiapkan sarapan nasi pecel kesukaan kami, aku akan duduk di teras belakang, menikmati teh hangat sambil membaca buku-buku sejarah kuno. Pemandangan dari teras itu selalu jadi favoritku. Hamparan sawah hijau membentang luas. Di kejauhan terlihat samar-samar gugusan bukit yang berbalut kabut tipis. Sesekali, angin membawa suara gemericik air dari sungai kecil di batas desa, menambah syahdu suasana. Aku punya kebiasaan unik, yaitu selalu memakai sandal jepit hijau kesayanganku saat santai di rumah. Sandal itu bukan sandal biasa bagiku. Itu adalah hadiah dari ayah saat aku berulang tahun ke-10. Sebuah hadiah sederhana namun penuh makna yang sudah menemaniku melalui banyak cerita. Hari ini tak ada yang berbeda. Keluarga kami sarapan dengan tawa renyah, membahas rencana piknik ke pantai selatan minggu depan. Ibu menggodaku tentang lamanya aku memilih jurusanku, sementara ayah menasihatiku tentang pentingnya ketekunan. Setelah sarapan, aku seperti biasa menuju teras belakang. Dengan sandal jepit hijau andalanku melangkah santai. Aku membuka buku tentang peradaban Majapahit, bersiap menyelam dalam sejarah. Namun, kedamaian pagi itu menyimpan rahasia yang tak pernah kubayangkan. Sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh hidupku. Bermula dari hal paling sepele, sepasang sandal jepit. Aku tak tahu bahwa di balik ketenangan ini, sebuah pusaran takdir tengah menantiku, siap menyeretku ke dalam misteri yang tak terbayangkan. Aku tak tahu bahwa di balik ketenangan ini, sebuah pusaran takdir tengah menantuku, siap menyeretku ke dalam misteri yang tak terbayangkan. Pagi itu, seperti biasa, aku larut dalam lembar-lembar sejarah. Suara gemericik air dari sungai seolah menjadi iringan sempurna. Jam demi jam berlalu tanpa terasa. Sinar matahari mulai condong, memanjangkan bayangan pohon mangga di halaman. Perutku mulai keroncongan, menandakan sudah waktunya makan siang. Aku menutup buku perlahan, meletakkannya di meja kecil di sampingku. Saat aku beranjak, kakiku merasakan lantai teras yang dingin. Ada yang aneh. Seharusnya ada sentuhan lembut dari alas kaki kesayanganku. Aku menunduk. Kosong. Sandal jepit hijauku yang selalu setia menemaniku di teras itu kini tak ada di tempatnya. Aku mengerutkan kening. Apakah aku lupa melepasnya di dapur tadi? Atau jangan-jangan ibu memakainya sebentar untuk ke kebun belakang? Aku mencoba berpikir positif, namun pikiran-pikiran itu segera buyar. Sandal jepit itu selalu kuletakkan di tempat yang sama, persis di bawah kursi teras tempatku membaca.
Mustahil aku lupa. Aku memutar tubuhku, memindai seluruh area teras, di bawah meja, di balik pot bunga, bahkan sampai ke sela-sela lantai kayu. Nihil, perasaan ganjil mulai merayapi benakku. Ini bukan sekadar sandal jepit biasa. Ini adalah hadiah dari ayah yang usianya sudah lebih dari 10 tahun dan tak pernah sekalipun hilang atau rusak parah. Selama ini selalu ada. Aku melangkah masuk ke dapur, mencari ibu. Bu, lihat sandal jepit hijauku, tanyaku, mencoba terdengar santai. Padahal ada sedikit kecemasan yang mulai bergelayut. Ibu menoleh dari balik panci sup. Sandal jepit, tadi kamu pakai ke teras, kan? Memangnya kenapa? Raut wajahnya sedikit bingung. Hilang. Bu, enggak ada di teras, jawabku. Ibu mengerutkan keningnya, ikut merasakan keanehan. Ia pun ikut mencarinya di sekitar dapur dan halaman belakang. Namun, hasilnya sama. Sandal jepit hijauku lenyap tak berbekas. Kehilangan yang seharusnya sepele ini justru terasa begitu menyesakan. Seolah ada sepotong diriku yang ikut raib di telan misteri. Kehilangan yang seharusnya sepele ini justru terasa begitu menyesakan. Seolah ada sepotong diriku yang ikut raib di telan misteri. Aku kembali ke teras belakang. Tatapanku menyapu setiap sudut, berharap sandal jepit itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun nihil. Ibu menyusulku. Raut wajahnya juga menunjukkan kebingungan yang sama. Aneh sekali, tidak biasanya hilang begitu saja, gumamnya. Matanya ikut mencari-cari. Sandal itu bukan barang berharga, bukan pula benda yang bisa dicuri. Ini hanya sepasang sandal jepit usang. Namun di dalamnya tersimpan kenangan dan sentimen yang tak ternilai. Aku mencoba menenangkan diri, menepis pikiran-pikiran aneh yang mulai berkecamuk di kepala. Mungkin terjatuh ke selokan kecil di samping teras, atau mungkin tersangkut di balik semak-semak bambu. Aku bergegas memeriksa. Kudekati selokan, menyusuri setiap jengkalnya dengan mata telanjang. Tidak ada. Aku bahkan nekat menyibak rimbunnya, semak bambu yang jarang disentuh. Namun hasilnya tetap sama. Sandal jepit itu benar-benar lenyap seolah ditelan bumi. Malam harinya, suasana di rumah sedikit berbeda. Ayah yang biasanya riang ikut terdiam setelah mendengar cerita hilangnya sandal jepitku. Raut wajahnya berubah serius. Apa kamu yakin sudah mencarinya dengan teliti, Faiz? Tanyanya lembut, namun ada nada khawatir di suaranya. Aku mengangguk mantap. Sudah. Iya, aku sudah periksa sampai ke pelosok. Ayah terdiam lagi. Pandangannya menerawang keluar jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sandal jepit. Firasat tak enak mulai merayap dalam diriku. Sebuah bisikan halus seolah berkata, ini bukanlah kehilangan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, dan entah mengapa terasa sangat kuno. Sebuah bisikan halus seolah berkata, ini bukanlah kehilangan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, dan entah mengapa terasa sangat kuno. Malam itu, tidurku tak nyenyak. Bayangan sandal jepit hijauku terus menari-nari di benak. Rasa ganjil itu semakin menguat, seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik perhatianku pada sesuatu. Pagi berikutnya, saat ayah berangkat bekerja dan ibu sibuk di dapur, aku memutuskan untuk mencari petunjuk lain. Aku tahu ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi ada satu tempat yang terus-menerus muncul di pikiranku. Sumur tua peninggalan Belanda di belakang rumah kami. Sumur itu sudah ada jauh sebelum keluarga kami menempati rumah ini. Letaknya agak tersembunyi di balik rimbunnya pohon jambu air dan pisang, berjarak sekitar 50 meter dari teras belakang. Ayah selalu melarangku mendekatinya. Katanya, sumur itu sudah tak terawat, dindingnya lapuk,
dan dasarnya sangat dalam. Lebih dari itu, ada desas-desus di kalangan tetangga bahwa sumur itu menyimpan aura misterius. Konon, di masa lalu, sumur itu adalah sumber air utama bagi perkebunan kopi Belanda di daerah ini, dan banyak cerita aneh yang menyelimutinya. Aku belum pernah mendekatinya sedekat ini. Dengan langkah ragu, aku menyibak semak-semak yang menutupi jalan setapak menuju sumur. Semakin dekat, udara terasa lebih dingin dan lembab. Pepohonan tua di sekelilingnya tampak menjulang. Daun-daunnya lebat, menciptakan suasana temaram meski matahari sudah tinggi. Aku sampai di bibir sumur. Bentuknya melingkar sempurna, terbuat dari susunan batu bata merah yang sudah diselimuti lumut. Di sana-sini, beberapa bagian dindingnya retak, menunjukkan usianya yang sudah sangat sepuh. Sebuah timba tua yang berkarat masih tergantung di kayu-kayunya yang lapuk. Aku mengintip ke dalam. Gelap. Samar-samar ku dengar suara tetesan air yang jatuh ke dasar yang tak terlihat. Suara itu terasa dingin, menggema, seolah datang dari kedalaman. Tak berujung. Aku tak tahu mengapa aku datang ke sini. Mengapa naluriku menuntunku pada tempat terlarang ini. Namun, ada semacam dorongan aneh. Sebuah bisikan tak kasat mata yang meyakinkanku bahwa jawaban atas hilangnya sandal jepitku ada di sini. Di dasar sumur tua yang dingin dan penuh rahasia ini, aku telah ditarik ke masa lalu, mungkin ke era kolonial Belanda. Dan sumur itu adalah gerbang waktu yang misterius. Tujuanku kini jelas. Aku harus mencari cara untuk kembali ke zamanku. Dan entah bagaimana, sandal jepit inilah kuncinya. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang membakar, aku mulai menjelajahi sekeliling. Lingkungan yang semula tenang dan sepi, kini dipenuhi suara-suara aktivitas. Aku melihat beberapa orang pribumi bekerja di ladang, mengenakan pakaian sederhana dari kain tenun kasar. Di kejauhan, tampak bangunan-bangunan lain yang lebih besar, dengan atap genteng merah dan tembok putih, mungkin rumah para menir Belanda. Aku mencoba bersembunyi di balik rimbunnya semak, mengamati dengan hati-hati. Aku tak tahu tahun berapa persisnya aku berada, tapi jelas ini jauh sebelum kemerdekaan. Bahasa Belanda yang kudengar terdengar otentik, bukan seperti yang diajarkan di buku sejarah. Aku merasa sangat kecil dan sendirian di tengah semua ini. Bagaimana aku bisa kembali? Bagaimana sandal jepit ini bisa menjadi kunci? Saat aku sibuk mengamati, sebuah bayangan panjang tiba-tiba jatuh menimpaku. Aku tersentak, menoleh cepat. Berdiri tak jauh dariku, di bawah pohon beringin tua yang besar, adalah sesosok wanita. Ia mengenakan kebaya kuno berwarna gelap dengan selendang yang melilit kepalanya. Wajahnya sayu, matanya kosong, dan kulitnya pucat pasi. Dia memandangku, tatapannya dingin dan menembus. Aku merasakan hawa dingin menusuk tulang, lebih menusuk dari dinginnya sumur tadi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengamatiku dengan tatapan yang penuh kesedihan. Namun juga ada jejak kemarahan di dalamnya. Aku mencoba menelan ludah. Lidahku terasa keluh. Ini bukan penampakan biasa. Ini terasa begitu nyata. Dia mengangkat tangan kanannya yang kurus, menunjuk ke arah sumur. Lalu, dengan suara yang begitu pelan, nyaris tak terdengar, namun terasa jelas di benakku, dia berbisik, "Kembalikan apa yang telah kau ambil." Aku tidak mengambil apa-apa. Sandal jepitku justru yang membawaku ke sini. Ketakutan mencekamku. Sosok itu perlahan mulai kabur, menghilang di antara dedaunan beringin, meninggalkan jejak aura melankolis yang pekat. Bisikannya terus bergema di telingaku. Aku tahu sekarang, perjalananku untuk kembali ke masa sekarang tidak akan mudah. Ada misteri yang jauh lebih dalam dari sekadar perjalanan waktu. Sebuah kutukan masa lalu yang mungkin telah menjeratku. Bisikannya terus bergema di telingaku. Aku tahu sekarang,
Perjalananku untuk kembali ke masa sekarang tidak akan mudah. Ada misteri yang jauh lebih dalam dari sekadar perjalanan waktu. Sebuah kutukan masa lalu yang mungkin telah menjeratku. Kalimat, kembalikan apa yang telah kau ambil terus menghantuiku. Apa yang sudah kuambil? Aku tidak mengambil apa-apa. Sandal jepitku justru yang menyeretku ke sini. Kecuali sandal jepit ini sendiri adalah sesuatu yang diambil. Pikiran itu membuat kepalaku pusing. Aku memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Aku menyelinap menjauh dari sumur, bergerak hati-hati di antara semak belukar, menghindari pandangan orang-orang pribumi dan para menir Belanda yang sesekali melintas. Aku menyusuri pinggir ladang yang dipenuhi tanaman kopi. Wanginya samar-samar tercium di udara. Jantungku berdebar tak karuan. Bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kesadaran bahwa aku berada di tempat yang sama, namun di masa yang berbeda. Setiap detail kecil terasa begitu hidup, seolah aku adalah bagian dari sebuah adegan film sejarah yang kolosal. Aku tiba di sebuah bangunan kecil yang tampak seperti gudang tua. Pintu kayunya sudah rapuh, namun terkunci. Aku mengintip dari celah dinding yang retak. Di dalamnya tampak tumpukan karung goni dan beberapa alat pertanian kuno. Namun, mataku tertuju pada sebuah meja di sudut ruangan. Di atasnya, tergeletak sebuah buku bersampul kulit yang tebal. Tampak usang dan berdebu. Rasanya ada sesuatu yang menarikku ke sana. Dengan segala hati-hati, aku mencari cara untuk masuk. Akhirnya, aku menemukan sebuah celah di dinding belakang yang cukup besar untuk diselipiku. Aku masuk dengan napas tertahan, memastikan tidak ada seorang pun yang melihatku. Ruangan itu dingin dan berbau apek. Aku langsung menuju meja itu. Tanganku gemetar saat meraih buku bersampul kulit tersebut. Halaman-halamannya menguning. Tulisannya berupa aksara kuno yang samar-samar bisa kubaca karena minatku pada sejarah dan arkeologi. Itu adalah sebuah catatan harian, sepertinya milik seorang mandor perkebunan Belanda. Di salah satu halaman yang sudah robek, aku menemukan sebuah sketsa. Gambarnya sederhana, namun jelas. Sebuah sumur, dan di bawahnya, sebuah objek berbentuk sandal jepit, memancarkan aura samar berwarna hijau. Di samping sketsa itu, ada beberapa kalimat yang ditulis dalam bahasa Belanda kuno. Dengan susah payah, aku mencoba menerjemahkannya. Pusaka pelindung dari sang penjaga, dibuang ke dalam sumur agar kutukan tak tersebar. Barang siapa yang mengambilnya akan terperangkap dalam putaran waktu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Sandal jepitku bukanlah sekadar benda biasa, melainkan sebuah pusaka kuno yang membawa kutukan. Dan aku telah secara tak sengaja membangkitkannya. Aku menatap sandal jepit hijau yang ada di samping kakiku, yang kini terasa begitu berat dan penuh. Misteri, pusaka, pelindung, kutukan, semua informasi ini membanjiri benakku. Menjelaskan mengapa sandal ini terasa begitu penting, dan mengapa ia membawaku ke masa lalu yang mengerikan ini. Jetty, wanita pucat di bawah beringin tadi. Dia adalah penjaga itu, dan dia ingin aku mengembalikan sesuatu. Tapi apa? Aku membaca ulang tulisan di buku harian itu, mencoba memahami lebih jauh. Catatan-catatan itu semakin lama semakin buram, dan sulit diterjemahkan. Seolah ada bagian yang sengaja dihapus atau menghilang. Namun, satu hal yang jelas, sandal jepit ini adalah jimat pelindung yang sengaja disembunyikan di sumur untuk menjaga keseimbangan. Jika itu terangkat, keseimbangan alam dan waktu akan terganggu, dan orang yang membangkitkannya akan terjebak dalam loop waktu. Aku merinding. Jetty, aku tidak bisa hanya meninggalkannya begitu saja dan berharap bisa kembali. Aku harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, sandal jepit hijau di sampingku mulai bergetar. Getarannya semakin kuat, memancarkan cahaya hijau yang sama seperti saat aku melihatnya di dasar sumur. Cahaya itu tidak terang menyilaukan,
justru terasa lembut, seperti bisikan energi kuno. Dari dalam cahaya itu, aku mendengar suara, bukan suara bisikan seperti yang kudengar dari wanita pucat tadi, melainkan sebuah melodi. Melodi itu terasa sangat tua, namun indah, seolah merangkai kisah-kisah yang tak terucapkan dari masa lalu yang jauh. Melodi itu memanggil, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah perasaan. Perasaan yang kuat. Perasaan kerinduan akan keutuhan. Kerinduan akan tempatnya yang seharusnya. Aku memejamkan mata, mencoba memahami panggilan itu. Dalam benakku, terlintas serangkaian gambar. Sebuah desa kuno yang damai. Sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi. Dan sebuah batu besar dengan ukiran samar di bawahnya. Gambar-gambar itu terasa begitu nyata, seolah aku pernah melihatnya. Apakah ini petunjuk? Apakah ini tempat di mana sandal jepit ini seharusnya berada? Aku tahu aku tidak bisa lagi lari dari takdir ini. Aku harus mengikuti panggilan melodi kuno itu, mencari tempat yang ditunjukkan dalam penglihatanku, dan menempatkan kembali pusaka ini pada tempatnya. Hanya dengan begitu, aku mungkin bisa menghentikan pusaran waktu ini dan kembali ke rumah. Aku bertekad, meskipun aku tidak tahu apa rintangan yang akan kuhadapi di perjalanan yang penuh misteri ini. Dengan sandal jepit hijauku yang kini terasa menghangatkan di genggaman, aku melangkah keluar dari gudang tua. Cahaya matahari senja masih membungkus perkebunan Belanda yang sunyi. Melodi kuno dari pusaka itu terus terngiang, menjadi kompas gaib yang menuntunku. Aku mengikuti perasaan itu, mengarah ke sisi timur perkebunan, menjauhi pemukiman para pekerja yang mulai beranjak pulang. Langkahku membawaku melewati deretan pohon kopi yang tak terhingga, kemudian masuk ke area yang lebih rimbun, di mana pepohonan besar dan tua tumbuh rapat. Udara di sini terasa lebih lembab dan berat, seolah menyimpan napas ribuan tahun. Semakin dalam aku masuk, semakin sulit jalan yang kulewati. Ranting-ranting berduri menggores kakiku, dan akar-akar pohon menjulang seperti ular raksasa yang siap menjerah. Namun, aku tak gentar. Visi tentang desa kuno, pohon raksasa, dan batu berukir itu terus memanggilku. Terasa begitu nyata di benakku. Saat kegelapan mulai merayap, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Hutan ini, yang seharusnya ku kenal seperti punggung tanganku di zamanku, kini terasa asing dan tak dikenal. Jalur yang biasa kulewati di masa depan seolah lenyap, digantikan oleh semak belukar yang tak terjamah dan rawa-rawa kecil yang tersembunyi. Aku tersesat. Melodi dari sandal jepit itu meredup, tak lagi sejelas tadi. Seolah ia sendiri kesulitan menembus belantara waktu yang kacau ini. Keputusasaan mulai menyergap. Aku mencoba mencari petunjuk, memanjat pohon terdekat, berharap bisa melihat puncak pohon raksasa yang kulihat dalam visi. Namun, hanya hamparan hijau pekat yang membentang tanpa batas. Aku mencoba memanggil nama ibu dan ayah, tapi hanya suara hening yang membalas. Seolah hutan ini adalah dunia lain yang terpisah. Jalan yang harus kutempuh kini adalah jalan yang tak terlihat, tersembunyi oleh dimensi waktu yang berbeda. Dan aku harus menemukannya sebelum kegelapan menelanku sepenuhnya. Malam tiba dengan cepat di belantara asing ini. Langit dihiasi bintang-bintang yang terasa lebih banyak dan lebih terang, seolah polusi cahaya belum menjamah masa ini. Namun, keindahan itu tak mampu menepis rasa takut yang merayap. Aku sendirian di tengah hutan yang tak dikenal. Berabad-abad dari rumahku, aku mencoba menemukan tempat berlindung. Sebuah pohon beringin raksasa dengan akar-akar menggantung panjang menarik perhatianku. Setidaknya di bawahnya, aku bisa merasa sedikit aman dari embun malam dan kemungkinan hewan liar. Aku merapatkan diri ke batangnya yang kokoh, memeluk lutut, dan mengamati sekeliling. Sandal jepit hijauku masih kugenggam erat.
cahaya samar yang dipancarkannya kini menjadi satu-satunya sumber penerangan di tengah gelapnya hutan. Melodi kuno yang tadinya merdu kini berubah menjadi bisikan-bisikan aneh. Seolah hutan itu sendiri mencoba berbicara padaku dalam bahasa yang tak ku mengerti. Tak lama setelah aku terdiam, keanehan mulai terjadi. Dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan samar. Mereka bergerak perlahan, seolah menari dalam diam. Bentuknya tak jelas, kadang menyerupai manusia, kadang hewan, namun semuanya transparan dan memancarkan aura melankolis yang sama dengan wanita pucat di sumur tadi. Aku menahan napas, tak berani bergerak. Apakah ini ilusi atau arwah-arwah yang terjebak di masa lalu? Sama sepertiku, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengelilingiku dalam lingkaran yang perlahan menyempit. Mereka tidak mengeluarkan suara, namun aku bisa merasakan tatapan mereka yang dingin, seolah sedang menilaiku. Ketakutan mencekikku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, salah satu bayangan yang bentuknya paling jelas menyerupai seorang wanita dengan rambut panjang terurai mengulurkan tangannya yang tembus pandang ke arahku. Jemarinya yang kurus menunjuk ke arah sandal jepit di tanganku. Bersamaan dengan itu, bisikan-bisikan asing dari hutan berubah menjadi paduan suara lirih yang menyakitkan, seolah ratapan yang berasal dari kedalaman waktu. Aku tahu mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku telah memasuki wilayah mereka, dan pusaka ini adalah kunci yang menarik perhatian mereka. Aku harus menemukan jalan keluar dari jerat ilusi rimba ini sebelum aku terjebak selamanya di antara bayangan-bayangan masa lalu. Aku harus menemukan jalan keluar dari jerat ilusi rimba ini sebelum aku terjebak selamanya di antara bayangan-bayangan masa lalu. Dengan panik, aku mencoba menjauh dari lingkaran bayangan yang semakin rapat. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku terbelenggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Bisikan-bisikan dari hutan semakin keras, menjadiku ratapan yang menusuk, membuat kepalaku pening dan mataku berkunang-kunang. Aku meremas sandal jepit hijau di tanganku, berharap cahaya atau melodinya bisa membimbingku. Namun kini ia hanya berkedip samar, seolah energinya terkuras oleh kehadiran bayangan-bayangan itu. Tiba-tiba, bayangan wanita dengan rambut terurai itu melayang tepat di hadapanku. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, namun juga amarah yang tersembunyi. Bibirnya bergerak, namun bukan suara yang keluar, melainkan sebuah gambaran yang muncul langsung di benakku. Sebuah adegan di mana sepasang sandal jepit serupa milikku dimasukkan ke dalam sumur tua oleh tangan-tangan yang tampak putus asa, diikuti oleh ledakan cahaya hijau yang membutakan dan jeritan pilu. Itu adalah gambaran saat pusaka itu disembunyikan. Lalu, gambaran itu berubah. Kini aku melihat wanita itu masih muda dan bercahaya, menangis di hadapan seorang pria yang berwajah dingin, dikelilingi oleh para menir Belanda yang congkak. Ada penderitaan yang tak terlukiskan di sana. Sebuah tragedi yang melibatkan pusaka ini. Kau membangkitkan apa yang seharusnya tidur. Bisik suara tanpa wujud itu lagi. Kali ini bukan dari hutan, melainkan dari dalam benakku, seperti suara wanita di sumur yang menyapaku. Kau harus mengembalikannya ke tempat yang benar. Tapi untuk itu, kau harus membuktikan dirimu layak. Kata-kata itu menggema, diikuti dengan sensasi aneh. Seluruh hutan di sekelilingku seolah berputar, dan bayangan-bayangan itu lenyap. Aku sendirian lagi, namun kini di hadapanku berdiri sebuah gerbang dari akar-akar pohon yang saling melilit, membentuk sebuah celah gelap yang tak terduga. Di tengah gerbang itu, tergantung sebuah cahaya hijau yang memudar. Aku tahu, ini adalah ujian dari penjaga, ujian dari masa lalu itu sendiri. Di baliknya mungkin ada jawaban,
atau mungkin jurang yang lebih dalam. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus melewatinya dengan tekad yang bergetar namun bulat. Aku melangkah mendekati gerbang itu, merasakan udara dingin yang mencekam merayap dari celahnya. Aku tak tahu apa yang menanti di balik gerbang itu, namun aku yakin ini adalah satu-satunya jalan untuk memahami tragedi yang melingkupi pusaka ini dan mencari cara untuk kembali ke rumah. Dengan napas tertahan, aku melangkah melewati gerbang akar yang gelap. Seketika, pandanganku disambut oleh sebuah pemandangan yang menghancurkan. Aku tidak lagi berada di hutan, melainkan di sebuah perkampungan yang porak-poranda. Rumah-rumah kayu terbakar, atapnya runtuh, dan asap mengepul tebal ke langit senja yang suram. Aroma hangus dan duka memenuhi udara. Di tengah kehancuran itu, aku melihat tubuh-tubuh yang tergeletak tak berdaya di tanah. Mereka adalah penduduk pribumi, mengenakan pakaian yang sama dengan yang kulihat tadi di perkebunan. Beberapa di antaranya masih bernapas, merintih pelan. Mataku terbelalak melihat kekejaman ini. Ini bukan ilusi. Ini adalah sebuah kejadian tragis yang nyata. Seolah aku ditarik langsung ke dalam pusaran penderitaan masa lalu. Kemudian, aku melihatnya di tengah lautan api dan kehancuran. Berdiri beberapa tentara Belanda dengan seragam mereka yang kaku, memegang senapan. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi. Dan di antara mereka, sosok pria berwajah dingin yang kulihat dalam visi wanita pucat. Tadi, ia tertawa, tawa yang kering dan mengerikan, sambil memegang sebuah objek kecil yang memancarkan cahaya samar. Objek itu adalah sandal jepit hijauku, atau setidaknya sebuah versi dari pusaka itu yang diambil paksa dari seorang wanita pribumi yang meronta. Wanita itu, yang kini tergeletak tak berdaya di tanah, adalah penjaga itu. Aku merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Marah, sedih, putus asa. Jadi ini yang terjadi. Ini adalah tragedi yang membuat pusaka itu dibuang ke sumur. Para penjajah itu merampasnya, dan kehancuran ini adalah akibatnya. Sandal jepit di tanganku berkedip semakin lemah, seolah ia sendiri merasakan kepedihan dan tragedi yang terjadi. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu ini. Kejadian ini sudah terjadi. Tapi, bagaimana aku bisa menghentikan kutukannya jika sumber masalahnya adalah sebuah peristiwa yang sudah selesai? Aku terjebak. Semua usahaku terasa sia-sia. Aku merasa terlempar ke dalam pusaran keputusasaan, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengubah takdirku adalah dengan mengambil pilihan yang paling sulit dan paling berisiko. Aku harus mengembalikan pusaka ini pada saat yang tepat, di tangan yang tepat. Meskipun itu berarti harus berinteraksi langsung dengan masa lalu yang penuh bahaya ini. Aku menatap ke sekeliling, pada kehancuran yang menyayat hati, pada korban-korban tak berdaya yang tergeletak. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana aku bisa mendekat ke para penjajah itu? Apalagi sang pria berwajah dingin yang memegang pusaka itu di tangan mereka. Hatiku mencelos. Pilihan ini terasa mustahil, tak masuk akal. Aku hanyalah seorang Faiz dari masa depan, tak punya senjata, tak punya kekuatan, bahkan tak tahu bagaimana cara menghadapi situasi mengerikan ini. Namun, di tengah keputusasaan itu, bisikan melodi kuno dari sandal jepit di tanganku kembali terdengar. Kali ini lebih jernih dan mendesak. Melodi itu bukan lagi ratapan, melainkan seperti nyanyian harapan, memanggilku untuk bertindak. Ada sesuatu yang harus kulakukan, sebuah peran yang harus kuemban dalam tragedi ini. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berpacu liar. Aku memusatkan perhatian pada gambaran yang kulihat dalam benakku. Sebelumnya, sang penjaga, wanita pribumi yang kini tergeletak tak berdaya, adalah pemilik sah pusaka ini.
pusaka itu dicuri darinya. Jika aku bisa mengembalikannya padanya, mungkin kutukan ini bisa diputus. Tapi bagaimana caranya? Para tentara itu begitu banyak, dan mereka bersenjata. Saat itulah, mataku menangkap sesuatu. Di kejauhan, di balik reruntuhan, sebuah gubuk yang masih berasap, ada sebuah celah kecil di tembok. Celah itu mengarah ke jalur sempit yang tak terlihat oleh para tentara. Sebuah ide gila melintas di benakku. Aku bisa menyelinap, mendekat tanpa terdeteksi. Risiko ini sangat besar. Nyawaku taruhannya. Tapi jika aku tidak bertindak, aku akan terjebak selamanya dalam pusaran waktu ini. Dengan beban tragedi ini menghantuiku. Dengan sepasang sandal jepit di tanganku, yang kini terasa begitu berat namun juga penuh harapan. Aku mengambil keputusan. Aku harus menyelamatkan pusaka ini dan mengembalikannya ke tempatnya. Meskipun itu berarti aku harus mempertaruhkan segalanya dan berhadapan langsung dengan jeritan masa lalu yang mengerikan ini. Aku harus menyelamatkan pusaka ini dan mengembalikannya ke tempatnya. Meskipun itu berarti aku harus mempertaruhkan segalanya dan berhadapan langsung dengan jeritan masa lalu yang mengerikan ini. Dengan tekad yang membara, aku menyelinap menuju celah di tembok reruntuhan. Asap tebal dari bangunan yang terbakar menjadi tameng sempurna, menyamarkan gerakanku dari pandangan para tentara. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu menegangkan. Aku harus sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa menarik perhatian mereka. Jantungku berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhku. Aku merangkak di antara puing-puing, merasakan serpihan kayu dan debu menusuk kulit. Aroma hangus dan bau tanah yang basah memenuhi indera penciumanku. Di kejauhan, aku bisa mendengar tawa sinis para tentara Belanda dan rintihan pilu dari penduduk yang terluka. Amarah membara dalam diriku, namun aku tahu ini bukan saatnya untuk emosi. Fokusku harus pada misi ini. Aku berhasil melewati celah itu dan menemukan diri di jalur sempit yang gelap, tepat di belakang barisan tentara. Mereka sibuk menggeledah sisa-sisa perkampungan, tidak menyadari keberadaanku. Aku mengintip dari balik tumpukan batu, mencari sang pria berwajah dingin yang memegang pusaka itu. Dia berdiri tak jauh dari seorang wanita pribumi yang tergeletak lemah, yang kuperkirakan adalah penjaga. Sandal jepit hijau di tanganku berkedip semakin terang, seolah memberi isyarat bahwa inilah saatnya. Dengan napas tertahan, aku memperhitungkan jarak. Ini akan menjadi kesempatan satu-satunya. Aku harus cepat dan tepat. Aku menguatkan genggaman pada sandal jepitku, merasakan energi kuno yang memancar darinya. Ini bukan hanya sebuah benda. Ini adalah harapan terakhirku. Sebuah lompatan keberanian, dan segalanya akan berubah. Aku melihat celah kecil di antara dua tentara yang sedang berbicara. Inilah jalanku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun aku harus mencobanya. Pertaruhan terbesar dalam hidupku dimulai di tengah kehancuran masa lalu yang kelam. Dengan tekad yang membakar dan jantung berdebar keras, aku melesat. Aku merangkak dengan cepat, memanfaatkan celah kecil di antara reruntuhan, bergerak secepat mungkin menuju posisi wanita penjaga yang tergeletak. Setiap detik terasa begitu panjang. Setiap napas seperti bara api di paru-paru. Aku bisa mendengar suara tawa sinis para tentara yang semakin dekat dan aroma asap yang menyesalkan. Saat aku semakin mendekat, seorang tentara tiba-tiba berbalik. Matanya melebar saat melihatku. "Siapa itu?" teriaknya dalam bahasa Belanda yang kasar. Mengacungkan senapannya, jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Aku tak punya waktu. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku melompat, bukan ke arah tentara itu, tapi ke arah penjaga, ke arah tangan sang pria berwajah dingin yang memegang pusaka itu. Dalam gerakan secepat kilat, aku menerjang. Aku tidak menyerang. Aku hanya berfokus pada satu hal.
meraih sandal jepit hijau yang ada di tangan pria itu. Tanganku berhasil menyentuh permukaan benda itu. Sensasi sengatan listrik menjalar ke seluruh tubuhku. Bukan rasa sakit, melainkan sebuah energi yang meluap-luap. Pada saat yang sama, sandal jepit di tanganku sendiri memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Jauh lebih terang dari sebelumnya, seolah merespons kontak dengan pusaka yang dicuri. Pria berwajah dingin itu terhuyung, terkejut oleh cahaya yang tiba-tiba. Pusaka sandal jepit itu terlepas dari genggamannya tanpa berpikir dua kali. Aku menangkapnya di udara dan dengan cepat meletakkannya di samping tangan wanita penjaga yang tergeletak. Saat pusaka itu menyentuh jemari penjaga, sebuah ledakan cahaya hijau raksasa melingkupi seluruh perkampungan yang hancur. Bukan ledakan yang merusak, melainkan cahaya yang menenangkan, penuh energi purba. Jeritan dan rintihan dari para korban lenyap digantikan oleh melodi kuno yang kini bergema sangat jelas. Jauh lebih kuat dari bisikan-bisikan sebelumnya. Aku merasakan sebuah tarikan kuat, jauh lebih kuat daripada saat aku ditarik ke masa lalu. Kali ini, tarikan itu terasa begitu familiar, seperti pusaran yang mengembalikan semua pada tempatnya. Pemandangan di sekelilingku mulai berputar, warna-warna berbaur, dan suara-suara menghilang sama-sama sebelum semuanya gelap. Aku melihat wanita penjaga itu membuka matanya. Ia menatapku, ada senyum tipis di bibirnya, dan matanya kini tidak lagi kosong, melainkan memancarkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Aku tahu, simpul waktu telah terurai. Aku telah menyelesaikan misiku. Pemandangan berputar, kegelapan menelanku, lalu tiba-tiba semuanya terang. Mataku mengerjap, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya yang kini terasa familiar. Cahaya mentari pagi Trenggalek yang hangat. Aku merasakan lantai teras yang dingin menyentuh kakiku. Ada sentuhan lembut dari alas kaki yang ku kenal. Aku menunduk, dan di sana, tepat di bawah kursi teras tempatku membaca, tergeletak sepasang sandal jepit hijauku. Sandal itu tampak usang, persis seperti sebelum ia hilang. Aku duduk termangu, napas terengah-engah, kepala terasa pening, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang sangat panjang dan nyata. Apakah semua itu hanya mimpi? Petualangan ke masa lalu, perkebunan Belanda, sumur tua, wanita penjaga, dan tragedi kehancuran perkampungan. Itu semua terasa terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Aku mencubit lenganku. Sakit. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar kembali. Aku bangkit, berjalan gontai menuju dapur. Aroma nasi pecel dan sambal yang khas menyambutku. Ibu menoleh, tersenyum hangat. Sudah bangun, Lei? Sarapan sudah siap, katanya riang, seolah tak ada yang aneh. Ayahku, seperti biasa, sedang menyesap kopi di meja makan, membaca koran. Segalanya normal, terlalu normal. Aku menatap sandal jepit di kakiku, lalu kembali melihat ibu dan ayah. Tidak ada kekhawatiran di mata mereka. Tidak ada pertanyaan tentang hilangnya sandal jepitku kemarin. Mereka bahkan tidak ingat. Aku duduk di meja makan, mencoba memproses segalanya. Aku adalah satu-satunya yang mengingat. Mungkinkah dengan kembalinya pusaka itu ke tempat yang benar di masa lalu, garis waktu telah kembali lurus, dan hanya aku yang membawa memori tentang perbaikan itu. Sebuah perasaan damai namun sekaligus getir menyelimutiku. Aku telah melakukan sesuatu yang besar, mengubah sesuatu yang kelam, namun tak seorang pun di sekitarku yang tahu. Sandal jepit hijauku, yang dulu hanya sekadar alas kaki, kini menjadi penjaga rahasia yang luar biasa. Saksi bisu petualangan lintas waktuku. Sandal jepit hijauku, yang dulu hanya sekadar alas kaki, kini menjadi penjaga rahasia yang luar biasa. Saksi bisu petualangan lintas waktuku. Hari-hari berlalu,
Aku menjalani hidupku seperti biasa, membantu ayah di bengkel kayu, dan menikmati masakan ibu. Tapi di balik semua rutinitas itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Setiap kali aku memakai sandal jepit hijau itu, atau bahkan hanya melihatnya tergeletak di teras, memori tentang perjalanan ke masa lalu itu menyeruak. Aku mengingat setiap detail. Aroma asap di perkampungan yang hancur, dinginnya sumur, wajah sendu sang penjaga, bahkan tawa mengerikan para penjajah. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang sejarah perkebunan kopi Belanda di daerah kami, terutama yang terkait dengan sumur tua itu. Aku pergi ke perpustakaan desa, mencari buku-buku lama, bahkan bertanya pada beberapa sesepuh. Mereka bercerita tentang perkebunan yang dulunya makmur, tentang sumur tua yang diyakini angker dan desas-desus, tentang tragedi yang menimpa penduduk pribumi di masa lampau. Namun, tidak ada catatan resmi yang merinci kejadian persis seperti yang kualami. Seolah-olah peristiwa itu telah dihapus dari sejarah tertulis, hanya tersisa dalam mitos dan cerita turun-temurun. Aku sering kembali ke sumur tua itu sendirian. Bibir sumur masih ditumbuhi lumut, dan timba tua masih tergantung di kait kayunya yang lapuk. Sumur itu tampak sama, namun bagiku, ia tak lagi sekadar lubang dalam tanah. Ia adalah gerbang menuju kenangan yang hanya aku yang bisa melihatnya. Sebuah jembatan ke masa lalu yang kelam. Setiap kali aku mengintip ke dalam, aku tak lagi merasakan bisikan atau melihat cahaya hijau. Yang ada hanya pantulan wajahku sendiri, diselimuti bayangan dedaunan. Semua sudah kembali normal, atau setidaknya tampak normal di mata orang lain. Namun, aku tahu kebenarannya. Aku adalah saksi, pembawa rahasia yang tak seorang pun percaya. Sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya telah kudapatkan dari sepasang sandal jepit usang. Pelajaran tentang betapa rapuhnya waktu, betapa berharganya keseimbangan, dan betapa pentingnya untuk menghormati masa lalu, bahkan jika masa lalu itu penuh dengan jeritan dan duka yang tak terungkap. Jejak petualanganku mungkin tak terlihat oleh orang lain, namun ia terukir abadi dalam jiwaku. Rasanya seperti sebuah pintu baru terbuka, sebuah kesempatan untuk memahami lebih dalam misteri-misteri masa lalu yang kini terasa begitu personal bagiku. Aku tahu, pengalaman dengan sumur tua dan sandal jepit itu telah mengubah caraku memandang dunia. Sejarah bukan lagi sekadar tulisan di buku, melainkan napas kehidupan yang masih berembus, kadang di tempat yang paling tak terduga. Di hari keberangkatanku ke kota studi, ibu menyiapkan bekal kesukaan, sementara ayah menepuk pundakku dengan bangga. Saat aku mengenakan sepatu, mataku tak sengaja melirik rak sandal di samping pintu. Di sana, tergeletak sandal jepit hijauku yang setia. Aku mengambilnya, memegangnya sesaat. Rasanya hangat di tanganku, seperti menyimpan memori yang hidup. Aku tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu bahwa sepasang sandal jepit usang ini adalah kunci dari petualangan paling luar biasa dalam hidupku. Sebuah jembatan yang menghubungkanku dengan tragedi berabad-abad silam, dan sebuah pelajaran tentang keadilan serta keseimbangan. Alam semesta, aku memang tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Aku tidak bisa menghentikan penjajah atau mengembalikan desa yang hancur. Namun, aku telah mengembalikan pusaka itu ke tempatnya, memutus lingkaran kutukan, dan membawa kedamaian bagi arwah sang penjaga. Aku telah menjadi bagian dari sejarah, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai seseorang yang ikut berperan, meskipun kecil, dalam merajut kembali simpul waktu yang sempat terulai. Kini, setiap kali aku melihat berita tentang penemuan arkeologi atau mendengar cerita rakyat kuno, hatiku bergetar. Aku tahu, di balik setiap mitos dan setiap artefak yang ditemukan, mungkin ada kisah-kisah tersembunyi yang menunggu untuk diungkap.
rahasia-rahasia yang menunggu untuk diperbaiki. Sandal jepit hijauku mungkin hanya sepasang alas kaki biasa di mata orang lain. Tapi bagiku, ia adalah warisan tak ternilai dari seorang penjaga yang kini beristirahat dengan damai. Aku, Faiz, adalah pembawa rahasia itu, dan aku siap untuk menjelajahi lebih banyak lagi misteri dunia ini dengan bekal pengalaman yang takkan pernah kulupakan. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam kisah cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan dan pesan cerita sebagai pelajaran bahwa kisah Faiz dan sandal jepit hijaunya ini mengajarkan kita bahwa terkadang misteri terbesar dan petualangan paling luar biasa justru bermula dari hal-hal yang paling sederhana dan tak terduga dalam hidup kita. Ini adalah pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk ditemukan, dipahami, dan terkadang untuk diperbaiki. Setiap benda, setiap tempat, dan setiap cerita rakyat mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan, menghubungkan kita dengan generasi sebelumnya dalam cara yang tak kasat mata. Pesan terpenting dari perjalanan Faiz adalah tentang keberanian untuk menghadapi kebenaran, bahkan ketika itu menempatkan kita pada situasi yang paling sulit dan menakutkan. Ia belajar tentang pentingnya menghormati sejarah dan keseimbangan alam, serta dampak besar dari tindakan manusia di masa lalu yang dapat menjangkau jauh ke masa depan. Meskipun Faiz mungkin satu-satunya yang membawa memori utuh dari petualangan lintas waktunya, pengalaman itu telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan peka terhadap bisikan-bisikan dunia yang tak terlihat. Ia menjadi saksi, seorang penjaga rahasia masa lalu, siap untuk menghadapi misteri berikutnya dengan mata terbuka dan hati yang penuh pengertian. Selesai.